Halo Sobat Mentor Laundry, ketemu lagi bersama saya Akbar Saputra, Rektor University Sekolah Laundry pertama di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan pensiun nih. Kenapa ketika Bapak dan Ibu menjelang pensiun dan pengen buka usaha, perlu pendampingan untuk apabila misalnya buka mau usaha laundry. Pengen tahu detailnya seperti apa? Ikutin terus video ini. Let's go! Dari sekian banyak jenis bisnis yang ada dan ditawarkan ke Bapak Ibu ketika menjelang pensiun, biasanya oleh IO atau ada instansi-instansi terkait tentang persiapan pensiun, mulai dari bisnis ternak lele, tanam sawit atau tanam kebun jagung, padi dan lain-lainnya. Seperti itu akan banyak sekali opsi yang diberikan ke Bapak Ibu untuk membuka usaha ketika pensiun. Seperti itu. Salah satu opsinya adalah di bisnis laundry. Nah, kenapa bisnis laundry? Kita jabarkan satu-satu. Peluangnya sangat besar sekali karena jumlah penduduk Indonesia itu 273 juta tahun 2020, atau kalau sekarang mungkin sekitar 280 jutaan di tahun 2025 ini. Nah, laundry menjadi sebuah kebutuhan karena potensi pakaian kotor setiap harinya itu ada di hampir 270 juta kilo per harinya. Ini kalau hampir rata-rata semua orang butuh untuk mencuci pakaian, potensi marketnya adalah sebesar seperti ini. Laundry sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan di seluruh kota besar. Seperti itu. Jadi ini menjadi peluang atau potensi ketika Bapak Ibu pengen buka usaha. Jadi peluangnya sangat besar sekali untuk berjalan, peluangnya sangat besar sekali bisnis laundry ini terus bertumbuh karena kebutuhannya semakin hari semakin banyak. Ini dari jumlah penduduknya. Jadi kita harus lihat dulu potensi marketnya seperti apa. Jadi kalau dilihat dari kebutuhannya ini sangat banyak sekali. Ini data curah hujan yang ada di Indonesia. Ketika musim hujan datang, itu akan menyebabkan atau memberi berkah untuk usaha laundry. Jadi orang yang biasanya mencuci di rumah jadi kesulitan untuk menjemur pakaian ketika musim hujan. Menjadi salah satu opsinya adalah dengan cara melaundry pakaian. Nah, ini adalah salah satu opportunity atau peluang yang bisa ditangkap Bapak Ibu ketika melihat sebuah bisnis. Jadi kita telusuri dulu nih permasalahan apa yang bisa kita pecahkan ketika kita mau membuka sebuah usaha. Jadi jangan buka usaha itu karena FOMO atau ikut-ikutan atau karena diiming-imingi untung besar. Jadi Bapak Ibu ketika mau buka usaha harus benar-benar dipelajari, ditelusuri, diriset apa yang dipecahkan oleh sebuah bisnis ini atau solusi yang didapatkan dari bisnis ini. Apakah menyelesaikan kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder atau tersier, itu akan menjadi marketnya tersendiri. Seperti itu. Jadi kalau untuk bisnis laundry, ini yang kita pecahkan adalah kebutuhan utama setiap manusia, terutama yang ada di Indonesia. Jadi mencuci baju itu adalah sebuah kegiatan rutin, kebutuhan setiap orang, dan ketika di kota besar, apabila mereka ngekos atau tinggal di kontrakan yang tidak punya waktu banyak untuk mencuci pakaian, salah satu opsinya ya mereka akan melaundry. Jadi kebutuhan untuk outlet laundry itu sangat banyak sekali sekarang. Itu yang saya bilang tadi adalah perubahan perilaku masyarakat yang terus berkembang. Jadi orang jadi lebih malas untuk mencuci pakaian. Jadi mereka lebih pengennya bermain sosmed atau scroll HP. Jadi mereka akan mendelegasikan tugas-tugas rumah tangga, salah satunya mencuci itu ke laundry. Ini menjadi peluang juga karena budayanya bergeser nih. Biasanya mereka banyak waktu di rumah, sekarang karena mereka sibuk dengan HP-nya, mereka sibuk dengan kerjaannya di rumah, work from home atau ada kerjaan yang lain, ya mereka akan mendelegasikan cuciannya ke laundry.
Terus tentang bagaimana kesulitan rumah tangga untuk mendapatkan asistennya, atau kita kesulitan untuk mencari asisten rumah tangga. Jadi semakin lama kulturnya, dulu setiap rumah mungkin mempunyai satu asisten rumah tangga, tapi sekarang untuk mencari asisten rumah tangga saja budayanya sudah sangat berbeda sekali. Jadi untuk mencari tenaga kerja ART itu menjadi sebuah kesulitan di masa sekarang. Jadi salah satu untuk mendelegasikan kerjaannya mencuci itu ya lewat laundry. Terus lanjut ke tren hidup praktis, ini biasanya yang tinggal di kota besar. Jadi biasanya yang tinggal di kos atau di apartemen. Jadi mereka tidak mempunyai space area jemuran yang tersedia. Jadi sangat sempit sekali, atau memang tidak ada untuk mereka melakukan pencucian di area kosnya atau di apartemennya. Ya solusinya mereka mau nggak mau ya harus nge-laundry seperti itu. Ini adalah beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan oleh usaha laundry. Solusi dari permasalahan tadi adalah ya kita buka usaha laundry. Jadi lihat dulu nih marketnya berpotensi atau tidak. Jadi walaupun bisnis laundry ini sebuah bisnis kebutuhan, tapi kita juga harus tahu nih market mana yang kita akan sasar. Ini adalah 10 keunggulan bisnis laundry. Bisnis laundry adalah sebuah kebutuhan dasar manusia yang seperti saya bilang tadi, semua orang butuh akan mencuci pakaiannya. Jadi ketika misalnya mereka menjadi anak kos atau kerja di pabrik dan mereka nggak punya waktu, salah satu solusinya adalah dengan cara melaundry. Bisnis laundry terus bertumbuh dan sustain atau dia stabil. Jadi ketika zamannya pandemi COVID kemarin, laundry itu terus bertahan karena kebutuhannya itu sangat dicari. Dengan melaundry untuk menghilangkan virus atau menghilangkan bakteri, karena di laundry menggunakan mesin pengering yang bisa menghilangkan virus dan bakteri. Jadi daripada dijemur dan suhu ruangan yang lembab itu akan menyebabkan ya baju salah satunya menjadi apek atau bakteri tetap ada di pakaian. Itu yang menyebabkan baju menjadi apek. Dengan masuk dryer atau mesin pengering itu bakteri dan virus semuanya mati karena suhu di pengering itu mencapai 80 derajat Celcius. Ini salah satunya adalah bisnis laundry adalah bisnis yang anti krisis. Ketika krisis pangan atau COVID kemarin, terus juga perdagangan, itu krisis perdagangan semuanya, laundry tidak terpengaruh. Karena ya tadi balik lagi, karena laundry adalah bisnis kebutuhan, semua orang akan mencari laundry karena itu sebuah kebutuhan. Seperti orang beli air galon atau orang beli gas, ini adalah salah satu opsi bisnis yang sustainable atau yang berkelanjutan seperti itu. Salah satu keuntungan dari bisnis laundry adalah bisnis laundry minim stock inventory. Maksudnya seperti apa? Jadi yang kita simpan atau kita stok dalam bisnis laundry ini seperti sabun, softener, parfum, plastik, itu kita tidak perlu menyetok dalam jumlah besar karena bahan baku ini tidak akan basi, tidak seperti makanan yang punya kadar expired. Untuk sabun, plastik, dan yang lainnya, ini mereka tidak mempunyai kadar expirednya, seperti itu. Jadi ketika kita menyimpan dalam jangka waktu lama, itu tidak akan merusak dari materialnya, seperti itu. Jadi harus dipahami, beda dengan makanan yang saya bilang tadi, kalau makanan kita harus menyimpan dan harus mengatur durasinya. Jadi kalau misalnya laundry lagi sepi ya bahan baku tetap tidak akan rusak. Beda dengan makanan ya. Kalau makanan kalau tidak laku ya bahan baku mungkin akan dibuang. Jadi keuntungan salah satu bisnis laundry adalah bisnis yang minim stok inventory-nya. Kita lanjut ke nomor 5. Dalam menjalankan bisnis laundry, kita tidak membutuhkan SDM yang skill tinggi. Jadi kita bisa merekrut yang orang-orang tamatan SMP atau SMA atau SMK yang belum berpengalaman, bisa kita didik dalam waktu 1 minggu, itu mereka bisa mengoperasikan dari mesin semuanya, kasir dan lainnya itu dengan cepat karena bisnis laundry adalah bisnis yang sangat simpel. Nomor 6, bisnis laundry bisa menjadi bisnis utama atau bisnis sampingan. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu sudah pensiun, ini bisa menjadi bisnis utama dari Bapak Ibu.
Jadi bisa menjadi kantor kedua Bapak Ibu ketika sudah pensiun, bisa mengatur bisnis, bisa membuat itu semua berjalan. Jadi laundry ini minim sekali resikonya untuk gagal. Semuanya harus dihitung dengan, yaitu tadi, butuh pendampingan agar ketika kita melakukan survei lokasi, menentukan peralatan, menentukan layanan, semua tepat sasaran dan tepat areanya sesuai kebutuhan dari masyarakat. Atau menjadi bisnis sampingan. Ketika Bapak Ibu masih bekerja dan masih lama pensiunnya, ini bisa menjadi bisnis sampingannya Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu bisa membangun sistemnya, mengkontrolnya, monitoringnya, ini bisa berjalan beriringan. Karena bisnis laundry ini tidak terlalu ribet untuk controllingnya. Kita lanjut nomor 7. Nah, ini biasanya pada umumnya orang laundry pembayarannya di akhir. Ini adalah persepsi yang sudah dibangun oleh masyarakat. Padahal dengan sistem pembayaran di akhir ini akan membuat bisnis laundry menjadi bangkrut. Kita akan terus mensonding atau mengajak semua Bapak Ibu yang pengen buka usaha laundry atau yang sudah punya usaha laundry, sekarang lakukan pembayaran di depan atau di awal. Jadi cash flow dari usaha laundry atau bisnis laundry akan terus berjalan dan sehat. Kita lanjut nomor 8. Nah, apabila Bapak Ibu mengambil paket atau usaha laundry di Laundryversity atau di Jordan, itu akan dimentori langsung oleh tim berpengalaman puluhan tahun. Jadi, kita sudah menjalankan bisnis laundry ini juga lebih dari 10 tahun. Kita sudah sebagai praktisinya dan kita akan menyebarkan apa yang sudah kita alami ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melewati masa-masa sulit atau harus mengalami susahnya untuk mencari tenaga kerja, susahnya bagaimana mencuci pakaian, bagaimana cara menghilangkan noda. Itu semua akan kita ajari treatmentnya, metodenya dengan praktis dan efisien. Jadi tinggal Bapak Ibu belajar tentang scale up atau menaikkan omset dan mengembangkan bisnis usaha laundry-nya. Apabila Bapak Ibu sudah punya bisnis laundry ini mempunyai banyak sekali turunannya. Seperti apa? Jadi ketika Bapak Ibu buka usaha laundry, biasanya memulainya dari kiloan. Ketika sudah berjalan kiloannya, mulai itu membuka layanan yang lainnya. Layanan seperti apa? Layanan laundry sepatu, layanan laundry satuan premium, layanan laundry sofa, layanan laundry karpet, atau ketika Bapak Ibu sudah punya banyak cabang, Bapak Ibu akan bisa membuka toko store-nya, perlengkapan laundry-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menjual chemikalnya, bisa menjual plastiknya, bisa menjual hanger. Jadi Bapak Ibu bisa mempunyai toko perlengkapan laundry-nya sendiri. Ketika sudah besar dan pengen punya pabrik sabunnya, itu juga kita bisa dampingi. Jadi peluang usahanya atau bisnis turunan dari laundry ini sangat banyak sekali. Oke, dan yang terakhir adalah bisnis laundry dan bisnis yang bisa diwariskan. Karena sustain dan bertahan lama, bisnis laundry ini bisa Bapak Ibu wariskan entah ke anak atau ke saudara. Ketika sudah berjalan, bisnis laundry ini bisa diwariskan. Itu dia tadi tentang keunggulan bisnis laundry. Buat Bapak Ibu yang mau buka usaha laundry, bisa kontak tim Laundryversity atau tim Jordan di bawah ini. Oke, semangat terus pengusaha laundry Indonesia. Mentor Laundry Channel, gaspol!